Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin fil awwalin, salli wa sallim wa barik ala Muhammadin fil akhirin, salli wa sallim wa barik ala Muhammadin fin nabiyyin, salli wa sallim wa barik ala Muhammadin fil mursalin, salli wa sallim wa barik ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 39. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Sadaqallahul azim. Para bapak, para ibu jamaah mushola al-mabrur ingkang kula hormati, estu muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala dening menapa kita sedaya dipun takdirkan Allah saged rawuh wonten ing majelis ingkang mulia menika. Mugi-mugi kerawan kita membawa berkah dunia ngantos akhirat mangke, termasuk keberkahan menika badhe berimbas dilancarkannya rezeki kita, badhe berimbas dimudahkannya sedaya urusan kita, badhe berimbas sedaya penyakit kita maksudipun disembuhkan, badhe berimbas terhadap ketenangan hati kita, badhe berimbas sedaya ketentraman hidup kita gara-gara kita sama-sama belajar iki menika membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Jamaah ingkang hormati, singkat wonten ing kesempatan menika judul ingkang kita sampaikan adalah Asaru ma yabqa ala ma yafna. Judul niki ketingali singkat, ananging nalika dipun uraikan dalam durasi 1 jam atau mungkin 1,5 jam, mboten bakal tuntas mergi saking ribet dan padatnya judul yang singkat menika. Jamaah ingkang hormati, langsung kemawon menawi kita tarjamah judul niku adalah tiang sing cerdas, inggih menika tiang ingkang senantiasa mengutamakan urusan akhirat daripada urusan dunia. Niku terjemahan secara letterlock, terjemahan secara bebas ing dalem judul ingkang badhe kita sampaikan menika. Jamaah ingkang hormati, mungkin kita sedaya badhe bertanya, keng menapa kita kedah mengutamakan urusan akhirat tinimbang urusan dunia? Keng menapa kita kedah berpikir untuk mencari bekal akhirat daripada bekal nalika kita hidup ten donya?
alasan ingkang pertama sesuai dengan ayat ingkang dipun sampaikan di muqaddimah kelawa. Mohon dibaca perkata. Ya qaumi, Wahai kaumku. innama hadhihi Ya kaumi, wahai umatku. Ya kaumi, wahai jamaahku. Ya kaumi, wahai masyarakatku. Ya kaumi, wahai keluargaku. Ya kaumi, wahai koncoku. Sedaya dipanggil Allah. Innama sak temene hadhil hayatud dunya, sak temene urip ana ing donya niku mataun. Mataun niku perhiasan utawi permainan utawi sendagurau utawi barang sing gak langgeng niku mata. Nalika kita contohkan ing dalem realnya contoh, mata niku nikmat ingkang boten langgeng, nikmat ingkang sifate sementara, nikmat ingkang cepet ilang, nikmat ingkang cepat sirna niku mata. Contoh kita menikmati sate gule, 1 jam berikutnya pasti hilang. Kita menikmati sate gule, 1 jam berikutnya pasti lepas, pasti sirna. Itu mata. Wa innal akhirata, dan sesungguhnya akhirat itu hiya kehidupan darul qaror, kehidupan yang langgeng abadi. Ini Quran yang bicara. Alasan yang pertama bahwa dunia itu mata, dunia itu sementara, dunia itu perhiasan, dunia itu main-main, dunia itu senda gurau. Sedangkan akhirat itu merupakan hiya, rujuknya ke kehidupan darul qaror, panggonan tempat yang abadi. Niki ingkang perlu kita renungkan. Wonten 2 kemungkinan. Sak mantunipun dunia niki terjadi kiamat, sak mantunipun dunia niki terjadi hancur. Kemungkinan yang pertama saged masuk surga, dan kemungkinan ingkang nomor kalih saged ugi mampir ke neraka. Ini yang harus kita renungkan. Dan itu sifatnya khalidina fiha abada. Cuma wonten sing berpendapat tiang-tiang ingkang gada iman, tiang-tiang ingkang mukmin, tiang-tiang ingkang Islam niku mampir ten neraka niku wonten sing ngarani 33 tahun. Tapi kanggo tiang kafir, kanggo tiang munafik khalidina fiha abada. Ini yang harus kita renungkan. Milanipun judul lagi perlu kita sampaikan. Asaruma yabqa ala ma yafna, monggo kita sedaya mengutamakan urusan akhirat tinimbang urusan dunia. Berdasarkan Quran surat Ghafir ayat 39, donya iku cuma sementara. Nek wis ngerti donya sementara, terus keng napa kita mencari dunia sampai diiwangi gak ngaji? Nek wis ngerti dunia bakal hancur, keng napa lajeng kita mencari kehidupan dunia sampai diiwangi gak sapa musala? Nek wis ngerti dunia bakal hancur, keng napa kita rame mbek keluarga, kita rame mbek kanca, kita gak apik mbek tangga gara-gara oyon tanah? Kanggo napa? Ini informasi yang jelas. Dunia pasti akan hancur karena mataun, sekilas, sekejap, main-main, senda gurau. Itu Quran yang bilang. Sementara kehidupan akhirat itu hiya darul qaror, panggonan yang langgeng, yang abadi. Ini alasan yang pertama. Jamaah ingkang ngurmati, alasan ingkang salajengipun termaktub di dalam Quran surat Toha, masuk ayat 103, 104 dan 105.
Monggo dipun waca. Swen nggih, pun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yatakhafatuna bainahum illa bistum illa asyara. 103. Benjing nalika terjadi kiamat wonten tiyang sing akrab, wonten kanca sing akrab saling berbisik-bisik. Yang isinya berbisik-bisik itu adalah memberikan informasi. Mbak Yu, ternyata panjenengan hidup ten donya niku boten lebih dari 10 hari. Niku Quran. Siapkan 104-nya. Kita hidup ten donya niki cuma diakui, cuma dikonversi, cuma dianggap tidak lebih dari 10 hari. Niku berarti maknane memang hidup ten donya niki merupakan sesuatu yang sia-sia, merupakan sesuatu yang remeh-temeh, merupakan sesuatu yang tidak berharga. Padahal dunia menurut ahli setelah diciptakan sampai detik dan saat ini sampun berumur 12 miliar tahun. Pinten Bu? Pinten Pak? Aku ora iso ningali jenengan lho. Niki ngawur nggih, ngawur. Dunia sampun berumur 12 miliar tahun. Tetapi Al-Qur'an mengakui, Al-Qur'an mengkonversi menungso hidup tentunya tidak lebih dari 10 hari. 104 dilanjutkan. Nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amsaluhum tariqatan in labithum illa yawma. Nah niki 104-nya boten 10 hari, malah 1 hari. Cukup mangke dipun tingali tenggene Quran surat Toha ayat 104. Ternyata bukan 10 hari, melainkan 1 hari. Kira-kira manfaat, kira-kira ono regane, kira-kira ono artine, kira-kira penting atau boten? Kehidupan yang panjang seperti itu ternyata menurut Al-Quran cuma diakui 1, subhanallah, 1 hari. Buka Quran surat ke-10 ayat 45. Alasan salajengipun dunia itu adalah remeh-temeh yang tidak ada harganya. Mergo napa secepat itu dunia cuma diakui 1 hari. Quran surat ke-10 ayat 45. Wa yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum qad khasira alladhina kadzabu bi liqa'i llahi wa ma kanu muhtadin. Oke, surat ke-10 ayat 45. Ternyata hidup tentunya niku mboten 1 hari, cuma saatan. Saatan niku bahasa Arab, ketika kita terjemah cuma 1 jam. Quran surat ke-10 ayatnya ayat 45
ternyata dunia cuma diakui tidak lebih dari satu jam. Niki Quran sing ngomong. Betul-betul tidak ada harganya. Sekejap itu perjalanan dunia. Sekilas itu. Jamaah ingkang hormati, alasan salajengipun kembali dumateng Quran surat Toha ayat 105. Wa yas'alunaka 'anil jibal fakul yansifuha rabbi nasfa. Wa yas'alunaka 'anil jibal. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya adanya kiamat bertanya dumateng Nabi Muhammad tentang gunung pada saat terjadinya kiamat. Mat, nek awakmu ngaku nabi, nek awakmu ngaku utusan Allah, nek awakmu ngaku wong apik, nek awakmu ngaku wong pinter, jajal terangno, jelasno kondisi gunung pada saat terjadinya kiamat. Fakul, Allah perintah, jawablah Muhammad, yansifuha rabbi nasfa. Tuhanku Allah akan menghancurkan gunung itu sehancur-hancurnya. Ini terjemahan asli yang ada di dalam Quran surat Toha ayat 105. Makna sehancur-hancurnya itu lebih halus daripada tepung. Tapi sayang seribu sayang, tepung yang halus itu memiliki panas dan derajat 6000 derajat Celcius. Itu yang paling rendah. Mungkin bisa di atas 6000, mungkin bisa di atas itu. Saged dipun bayangkan kondisi gunung dalam kondisi hancur, kemudian derajatnya telah mencapai 6000 derajat, dipastikan sedaya harta benda ketika berhadapan dengan derajat yang sampun mencapai 6000 akan hancur luluh, bahkan langsung menjadi air. Niki monggo kita renungkan. Jamaah ingkang hormati, kita sampaikan, kita akui bahwa gunung itu merupakan benda yang paling kuat, anti hujan, anti panas. Dikasih panas gak mungkin buta, dikasih hujan gak mungkin luntur. Itu gunung. Ternyata gunung yang merupakan barang yang paling kuat saja akan dihancurkan Tuhanku sehancur-hancurnya. Berarti saged dipastikan selain gunung kados rumah ingkang kita gadang-gadang, kados rumah ingkang kita rindukan, kados mobil ingkang kita cintai, dipastikan juga akan hancur seperti halnya gunung ingkang sampun dipun sampaikan Al-Qur'an kalawan. Nek wis ngerti rumah bakal hancur, nek wis ngerti mobil bakal sirna. Terus kenging nopo? Kita nggawe omah, bangun omah, renovasi omah, diwangi rame mbek tangga gara-gara oyokan tritis, gara-gara oyokan guri, gara-gara oyokan lowangan atau longkangan niku. Niki damel nopo kira-kira? Tapi kata sing ngoten. Rata-rata tiyang pan renovasi utawa nggawe omah niku seneng ngemekeki wong. Niku mboten tiyang mriki tok, rata. Atik mundi gak ngoten nggih wonten buktine. Diwangi padu, diwangi pengadilan, diwangi jalur hukum. Niki sing kathah niku ngoten. Nek wis ngerti rumah bakal hancur, tanah bakal sirna, terus kanggo apa? Nalika seseorang ku bikin rumah, renovasi rumah, terus diwangi rame mbek tangga gawe apa kira-kira ngoten. Dan ternyata niki mangke akan dimintai pertanggungjawaban. 1 kilan tanah yang kita ambil akan dikalikan dengan 7 bumi. Sebab hakikate bumi niki adalah lapis 7. 1 kilan kira-kira 24 cm atau 25 cm dikalikan 7 bumi. Sedangkan bumi niku nggadah panjang dan lebar 12.000 kilometer. Bumi niki nggadah panjang dan lebar 12.000 kilometer. Kangginipun tiyang awam untuk menghitung 12.000 kilometer niku gampang.
Umpami wonten tiyang sing terbang saking Juanda lajeng menuju Jeddah Arab Saudi niku 16 kali bolak-balik niku sampun mencapai 12.000 kilo. Niku akan dihitung niku 1 kelan 24 atau 25 cm akan dikalikan 7 sebab dunia lapis 7 dan setelah itu akan dikalikan 12.000 kilometer. Kathah mboten kira-kira. Nah, mangke terjadinya ini buka Quran surat ke-17 ayat 13 nggih. Niki alasan. Hati-hati dampak akibat mengambil tanah orang niku niki. Tiga belas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Bon. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. 14-nya Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. 15-nya Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Itu ayat 15-nya. Ingat, setiap manusia bakal dikalungkan catatan amalnya yang diletakkan di leher masing-masing. Setelah itu Allah perintah Iqra kitabah, wacanen kitabmu kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Sampeyan dhewe sing ngitung, sampeyan dhewe sing ngijir, sampeyan dhewe sing notal, sampeyan dhewe sing merilis. Ini ki Allah perintah temenan. Mergo napa? Mergo pada saat itu mulutnya seseorang sampun terkunci berdasarkan Quran surat 36 ayatnya ayat 65. Pada hari itu mulutnya terkunci, tangan yang bicara dan kaki yang menjadi saksi. Milanipun Allah perintah Iqra kitabak, wacanen kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba, awakmu dhewe sing maca. Ora usah aku. Satu alasannya mergo mulutnya terkunci. Alasan yang kedua berdasarkan Quran surat ke-11 ayatnya ayat 56, setiap makhluk ini akan dikendalikan Allah lewat ubun-ubun. Dereng wonten bayi yang lahir tidak memiliki ubun-ubun, dan ternyata ubun-ubun ini berfungsi sebagai chip. Ibarat TV niku adalah untuk mengganti program dan untuk meremote itu chip. Sedaya makhluk yang ada di dunia semua akan dikendalikan Allah lewat ubun-ubun. Itu dijelaskan di dalam Quran surat 11 ayatnya ayat 56. Allah perintah Iqra kitabak, wacanen kitabmu. Ternyata Allah ugi nggak ada alat rekam yang diletakkan di tulang belakang berdasarkan Quran surat Yasin ayat 78 dan 79. Oke, kita ketemu ya. Surat Yasin ayat 78 dan 79. Di ayat ini tiang kafir pernah mempermasalahkan dan bertanya kepada Nabi, ya Muhammad,
Sapa kira-kira sing iso menghidupkan tulang yang sudah hancur mumur seperti ini? Sapa kira-kira sing bakal menghidupkan tulang yang sudah hancur mumur ini? Dan ternyata pernah dilakukan satu penelitian dan satu pembuktian bahwa tulang ekor itu adalah cikal bakal semua manusia akan dibangkitkan. Semua manusia akan dihidupkan. Kata Allah, jawablah Muhammad, aku Allah yang akan menghidupkan sebagaimana menghidupkan di awal kali kejadian manusia. Pada saat itu di Jerman telah ada satu eksperimen, telah ada satu eksplorasi, telah ada satu pembuktian. Adalah dibakarnya tulang ekor oleh orang-orang yang tidak beriman dengan suhu tinggi sampai warna api berwarna biru, kira-kira mencapai derajat 2000 derajat panasnya. Dibakar berjam-jam dengan harapan hancur, tidak bisa berfungsi. Dengan harapan hancur tidak bisa hidup kembali. Setelah dibakar berjam-jam dengan suhu tinggi sampai warna api berwarna biru, kemudian memang hancur. Setelah itu dikumpulkan, kemudian dihaluskan dengan alat penghalus, difilter, diayak, disaring. Setelah lembut halus, kemudian diberi cairan semacam cairan orang laki-laki. 10 hari berubah menjadi zigot atau makhluk baru. Niki mencengangkan tiang-tiang kafir. Tapi orang podo beriman. Dan ternyata lewat informasi penelitian, al-idhoma niku adalah merupakan alat ingkang saged merekam sedaya kegiatan menungso dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dikatakan hasil rekaman tulang ekor niku jauh lebih sempurna daripada hasil rekaman HP, hasil rekaman tustel atau handycam. Handycam, tustel, HP ketika mengambil gambar dari depan, yang kelihatan adalah gambar dari depan. Mekaten ugi ketika mengambil gambar dari belakang, yang kelihatan dari belakang. Mekaten ugi ketika ngambil gambar dari kanan, yang kelihatan cuma kanan, ataupun ngambil dari kiri, yang kelihatan dari kiri. Akan tetapi al-idhomaniku insya Allah hasil rekaman dan potretan adalah menyeluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari depan dan belakang, dari kanan dan kiri, dari diagonal kanan ke diagonal kiri, dari diagonal belakang ke diagonal kiri kanan. Luar biasa. Itu hasil potretan dan rekaman al-idhoma. Berdasarkan itu Allah perintah iqra kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasibah. Jamaah engkang hormati, kira-kira menungso niki tesih wani melakukan pelanggaran apa mboten? Sementara setiap tiang sampun dipun lengkapi 2 alat. Yang pertama diubun-ubun berdasarkan Quran surat 11 ayat 56, dan yang kedua al-idhoma berdasarkan Quran surat Yasin ayat 78 dan 79. Kira-kira tesih wani napa mboten? Tapi tesih wani, tiang niku tesih wani. Gak pati wedi mbek wong, sing diwedeni niku CCTV. Kula kandhani, kula sampaikan, Bu, Pak, jamaah ingkang mengikuti lewat channel YouTube utawi Facebook Al Mabrur Channel, ternyata jasad kita, badan kita sampun dilengkapi dengan 2 alat, ubun-ubun dan al-idhoma. Sementara CCTV pada saat musim penghujan niku gambarnya blawur, gak jelas. Kapan gak ngono, kemungkinan kabelnya digigit tikus, gak nyala. Utawi menawi kepingin melakukan kejahatan, listriknya cetekno, gak nyala. Jenengan melakukan apa tidak akan bisa terdeteksi oleh CCTV. Tapi akeh sing wedi mbek CCTV, ora wedi mbek awake. Sementara setiap menungso sampun dibekali 2 alat rekam, bumbunan dan al-idhoma.
Ditambah lagi berdasarkan keterangan Rasulullah, ternyata bumi ingkang kita tempati niki adalah saged menjadi saksi. Di jam ini, di hari ini, di tempat ini, si fulan telah melakukan sesuatu. Niku mangke bumi saged menyampaikan. Sajaane bumi ini diam dan tenang, akan tetapi Allah takdirkan besok nalika terjadi kiamat, bumi juga akan dibuka rekapannya. Di jam berapa, di tempat mana si fulan bin fulan melakukan sesuatu. Niki komplit. Niki hadis sahih. Terus kurang apa kira-kira? Kita niki sampun lengkap. Ibaratnya alat pengawasan sampun lengkap. Nek CCTV niku kecil lah. Nek penjahat tingkat tinggi kelas kakap lu gampang urusan TV, di sendal aliran listriknya ngoten mawon pun mboten nyala, gak ngandel buktekno. Utawa nek ngono ngambil tisu nang diblokir lensa depan iku plek ngoten gak ngira nyala. Kita melakukan kejahatan tidak akan terdeteksi dan tidak akan teruraikan. Tapi sing kathah kok do wedi ngoten lho. Sementara mbek awake dhewe kok gak wedi. Utawa nalika seorang niku wani melakukan kejahatan kapan gak ana wong sing weruh. Nggih napa nggih? Pan gak ana wong sing weruh, tapi pan sing weruh gak dadi. Niki Qur'ane, Quran surat Al-Mujadalah ayat 7. Niki monggo kita buktikan. Oh. Ten gene surat Al-Mujadalah niku Allah melehno kita. Gak weruh to awakmu, nek aku iki lho nguasani langit mbek bumi, jadi Allah ten mriku. Terus tidak ada pembicaraan rahasia antara dua orang, yang ketiganya adalah saya. Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, keempatnya saya. Tidak ada rahasia antara 5 orang, keenamnya saya. Tidak ada yang sedikit, tidak ada yang banyak. Kami Allah pasti akan menemani sampeyan. Lho itu jelas. Tidak ada rahasia-rahasia. Lah kok semono meneh kathah sing melakukan pelanggaran, padahal Allah senantiasa mengikuti kita. Kapanpun kita berada, dimanapun kita. Nih subhanallah. Jamaah yang hormati, niku alasan nomor 2. Alasan nomor 3, baca Quran surat Al-Infitor ayat 1 sampai 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal kuburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Niki alasan salajengipun, idzas samaun fatarat. Langit yang ada di atas kita pasti akan hancur dan pecah. Ketika langit sampun hancur dan pecah, wa idzal kawakibun tasarat, dipastikan bintang-bintang yang ada di angkasa niku pasti akan menimpa bumi ingkang kita tempati niki. Jamaah ingkang hormati, perlu kita ketahui bahwa dunia ingkang kita tempati niki cuma memiliki panjang dan lebar 12.000 km. Sementara nalika kita bandingkan dengan matahari yang setiap pagi terbit dari timur niku, ternyata matahari memiliki volume dan besar 1000 kali lebih besar daripada volume bumi. Makaten ugi nalika kita sampun paham bilih matahari niku 1000 kali lebih besar daripada volume bumi,
Ketika matahari kita bandingkan dengan satu bintang saja yang ada di angkasa niku, wonten satu bintang ingkang nalika kita ingin memenuhi ruang, ingin memenuhi volume, harus mencari 1 juta matahari. Niku satu bintang. Saged dibayangkan bintang-bintang yang 1 juta lebih besar daripada matahari ternyata niku tergabung dalam satu galaksi. Maksudipun kumpulan. Satu galaksi itu pasti kumpulan. Dan ternyata di angkasa niku wonten ratusan galaksi, bahkan ribuan galaksi. Satu galaksi miliaran jumlah bintangnya. Niku mangke pasti akan menimpa bumi ingkang kita tempati. Nek wis ngerti informasi seperti itu, lajeng keng nopo kita mencintai dunia sampai melupakan akhirat. Wancine ngaji gak teko, wancine jamaah gak lunga, wancine taklim gak moro. Terus nopo? Sing kita kejar niku nopo? Sing kita cari niku nopo? Sementara dunia pasti hancur. Termasuk kiamat ingkang kita sampaikan. Nek sampun bintang-bintang niku jatuh menimpa bumi, wa idzal bikharu fujirat, lautan niku bakal tumpah ruah dalam satu waktu yang bersamaan. Kita tesih iling terjadinya tsunami di Sumatera niku tahun 2004. Kathah sing slamet mergo tesih daratan sing kosong, tesih wonten daratan sing boten tergenang air, sehingga masyarakat dengan menggunakan motor dan mobil lari dengan cepat untuk menyelamatkan diri. Tapi di saat wa idzal bikharu fujirat, pada saat air laut itu tumpah ke daratan, niku lautan yang ada di sebelah utara kita, Laut Jawa, akan nyambung dengan lautan Malaysia. Lautan Malaysia akan nyambung dengan lautan Australia. Lautan Australia akan nyambung dengan lautan Eropa. Lautan Eropa akan nyambung dengan lautan Amerika. Lautan Amerika akan nyambung dengan lautan Afrika. Seluruh dunia akan kumpul dalam waktu yang bersamaan. Dan perlu diingat, pada saat itu air laut akan berubah menjadi aftur, bahan bakar pesawat terbang. Yang kecepatan merembetnya api lebih cepat daripada merembet di atas bensin, itu aftur. Dan perlu diingat, panas derajat air laut pada saat itu tidak kurang dari 6.000 derajat. Pendeknya akan menghancurkan seluruh infrastruktur, seluruh kehidupan yang ada di dunia. Pertanyaannya, nek wis ngerti ngene terus lapo? Jamaah ingkang hormati, niki waktu isya sampun masuk, kita jeda, insya Allah kita lanjutkan di kesempatan ingkang lintu. Sepindah malih Bapak Ibu ingkang hadir di majelis menika, utawi Bapak Ibu ingkang mengikuti siaran langsung lewat YouTube utawi Facebook Al Mabrur Channel, muga-muga kita sedaya semakin sadar, semakin insaf untuk memikirkan bekal akhirat tinimbang dunia. Maksudipun sampun boten wonten tiyang ingkang ngalami kecurangan, boten wonten tiyang ingkang ngalami perampokan, boten wonten tiyang ingkang ngalami kriminal, boten wonten tiyang ingkang ngalami perampokan macem-macem. Mergo ge apa wong donya bakal hancur, sementara kita bakal menuju alam sing disebut dengan hiya darul qoror, adalah kehidupan yang abadi. Muga-muga sepindah malih kita sedaya pikantuk hidayah lewat kesempatan menika, dados tiyang sing semakin sae, tambah umur semakin bakti, tambah umur tambah seneng ngaji. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.